melalui LKMS. Jadi lembaga kita berikan modal ke koperasi juga, termasuk lembaga keuangan mikro syariah yaitu BPR yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya 2008 PNM membentuk produk baru yang namanya ULAM, yaitu pembiayaan dan pendampingan langsung kepada usaha mikro dan kecil UMK melalui unit layanan modal mikro atau disingkat ULAM. Dan 2015 sampai sekarang PNM membuat lagi produk yaitu Mekar, membina ekonomi keluarga sejahtera, yang ini peruntukannya adalah pendampingan berbasis kelompok bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha mikro. Ya, ini sejarah singkat seperti itu. Ini proses bisnis perusahaan. PNM akses menangnya dari pemerintah, dari obligasi maupun lembaga keuangan ya. Jadi PNM itu ada beberapa sumber dana yang dikelola dari pemerintah sendiri melalui produk PPI ya. Terus dari lembaga keuangan, dari obligasi sendiri yang diterbitkan oleh PNM. Itu ada produk seperti Mekar seperti yang disampaikan. Mungkin Mekar ini sudah kenal ibu-ibu ya? Atau nggak sama Mekar di sini? Pernah ya? Ya berarti ibu. Mohon maaf atas nama siapa? Ya. Oh, berarti Ibu Fana sudah mengetahui itu bisnis Mekar ya? Karena sudah pernah menjadi nasabah. Ya tidak apa-apa, saya akan mungkin menyampaikan sedikit tentang Mekar ya. Mekar itu dibentuk untuk memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu yang ingin berusaha dan sudah berusaha. Jadi meski belum ada usahanya tapi mau berusaha, kita bisa memberikan modal dengan skema pembiayaan kelompok, harus berkelompok. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 10 sampai 30 orang dan diberikan secara bersama ya, pembayaran per orang, tapi pembayarannya secara bersama-sama setiap kelompok. Terus yang kedua ada produk ULAM, yaitu unit layanan modal mikro. Ini peruntukannya adalah untuk pelaku UMKM juga, tapi bersifat perorangan. Jadi kalau ada yang mau membuka usaha kurang modal, ya, dan individu kita bisa biayai melalui ULAM. Terus ada PNM Venture Capital. Venture Capital ini mungkin untuk usaha-usaha yang sudah besar ya. Pembiayaannya mulai dari 100 sampai 1 miliar. Itu ada 3 produk yang saya sampaikan pada hari ini. Tapi skip hari ini ya, kita akan menyampaikan bahwa PNM itu betul-betul core bisnis di pembiayaan ultramikro. Ya ini PNM Mekar membina ekonomi keluarga sejahtera. Program pemberdayaan dan pembiayaan ibu-ibu prasejahtera. Jadi diperuntukkan untuk ibu-ibu yang mau berusaha. Misalnya suaminya nelayan, suaminya bengkel, mau berusaha ya. Jadi kita berikan modal awalnya adalah 2 juta. 2 juta itu tanpa jaminan ya ibu ya. Kalau misalnya daripada ibu tinggal di rumah ngeruti atau gosip istilahnya ya, hibah, ya bisa kita berikan modal. Daripada tinggal di rumah kita berikan modal, bisa dikelola membuat kue di rumah, nasi kuning untuk membantu perekonomian keluarga. Itu adalah Mekar. Jadi ini tanpa jaminan. Jaminannya hanya KTP dan kartu keluarga saja. Jadi sangat mudah. Memang peruntukannya untuk para pelaku usaha ultramikro. Ultramikro itu adalah usaha yang kecil ya, di bawah mikro. Ultramikro yaitu usaha jual kue di rumah, gorengan di rumah, yang dipajang misalnya di gerobak-gerobak, itulah yang kita biayai seperti itu. Lanjut, ini PNM Mekar dilandasi karena kenapa? Bantuan sosial tidak dimaksudkan untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan.
Karena selama ini kan kita kenal ada BLT ya. BLT itu tidak membuat masyarakat mandiri. Kenapa? Karena itu mengharap hanya bantuan saja. Ini tidak produktif. Setelah diberikan misalnya BLT sebesar 2 juta, itu kan habis saja. Dipakai untuk konsumtif, mungkin beli baju baru kan, beli peralatan rumah tangga kan. Jadi itu tidak berputar uangnya, habis begitu saja. Makanya PNM memberikan modal sebesar 2 juta untuk dilakukan usaha, dibuat untuk modal usaha supaya ibu bisa produktif. Ya, 2 juta ya mungkin cukuplah buat kue ya, kue tradisional. Mungkin beli oven apa atau alat masak mungkin cukup untuk langkah awal. Terus yang kedua, perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena kekurangan modal. Sebenarnya ibu punya keterampilan, punya kemampuan, tapi karena tidak punya modal, akhirnya tidak bisa menghasilkan. Ya, mungkin itu membuat PNM membuat Mekar ini. Dan salah satunya juga bahwa kalau mau melakukan perhimpunan modal di perbankan kan ribet ya. Mungkin persyaratannya cukup banyak. Jadi kalau mau di Mekar hanya bermodal KTP dan keluarga saja sudah bisa mendapatkan modal. Ya, tanpa jaminan. Selama ibu mau berusaha, kita bisa berikan modal. Dan itu pun nanti setelah melewati siklus yang bisa sampai 15 juta tanpa jaminan. Dan setelah itu kita akan alihkan ke perbankan. Dalam hal ini holding kami adalah BRI. Kita bisa naik kelaskan ke BRI, mendapat KUR dengan bunga yang sangat murah. Ya, jadi kalau PNM sudah lulus, istilahnya kita ini di holding ultramikro itu, istilahnya PNM itu adalah di TK mungkin ya atau PAUD. Kita mengajarkan dulu ibu-ibu ini untuk berusaha. Setelah lulus PAUD, ya naik lagi TK mungkin ya. Di TK sudah sukses, naik di SD, seperti itu tingkatannya. Setelah di SD, SMP ya itulah skinnya ke BRI perbankan. Dalam hal ini holding kami adalah BRI, berarti bisa mendapatkan KUR dengan mulai modalnya itu adalah 5 sampai 50 juta sampai 100 juta bahkan. Ya kalau PNM maksimal 50 juta. Ya tapi harus belajar dulu usahanya, jangan sampai langsung ke BRI tapi tidak bisa mengelola usaha dengan baik, akhirnya macet. Ya, akhirnya ibu juga namanya jelek, tidak bisa lagi mendapatkan akses keuangan di tempat keuangan. Ya, oke selanjutnya ibu ya, kalau ada yang bertanya silakan atau nanti banyak. Karena mungkin waktu itu ini sudah sore, jadi saya cepat saja. Selanjut, program Mekar dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha dan revolusi mental. Apa yang dimaksud ini bahwa dalam kelompok Mekar itu mungkin ibu pernah minta ya pernah sudah mengikuti bahwa harus baca Pancasila, ya harus baca Pancasila. Itulah doktrinnya. Dan harus hadir tepat waktu dan harus berkelompok. Itulah doktrinnya. Kenapa? Karena kalau berkelompok pasti merasa enak ya, karena kalau sendiri mungkin malu. Kalau berkelompok itu ya ibu antusias. Ya, terus yang kedua, nasabah adalah perempuan yang sudah memiliki usaha ataupun belum memiliki usaha. Jadi ini meskipun belum memiliki usaha tapi ingin berusaha, PNM bisa biayai. Terus yang ketiga, bagi ibu yang menganggur wajib memiliki usaha apapun dalam waktu 25 minggu. Itu sambung saja. Kita tidak melihat bahwa harus usahanya ini baru kita biayai. Apa saja? Mau jual gorengan, mau jual menjahit atau apa? Yang jelas usaha produktif. Ya tidak bisa ya usaha-usaha yang ilegal ya. Itu. Terus inilah doktrinnya. Harus berkumpul seperti ini. Harus berkumpul, disinilah membaca Pancasila dan
ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh PNM terkait dengan cara mengelola keuangan sederhana. Ya, ini ilustrasi atau gambaran kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu muda. Kalau tidak hadir di kelompok, tidak bisa lagi ditambah lain nanti kalau butuh modal lain. Syaratnya adalah kalau mau menambah modal awal itu harus hadir di pertemuan kelompok itu, karena itu salah satu kriteria nasabah yang bisa ditingkatkan plafon pinjaman. Lanjut. PNMK membina ekonomi keluarga sejahtera. Jadi proses pembiayaan mungkin sekilas saya sampaikan bahwa awalnya itu ibu-ibu dikumpul, kita harus sosialisasi namanya seperti ini. Kalau di sini mungkin ya satu kelompok lah ya, ibarat seperti itu, berikan bahwa modal ini digunakan untuk usaha apa saja. Terus diverifikasi bahwa yang di stok itu hanya KTP dan kartu keluarga, betul tidak? Warga di situ. Tidak boleh kalau misalnya warga luar mau ikut itu, tidak boleh, harus di komunitasnya sendiri. Karena ini tanpa jaminan, ya. Karena ini dana adalah dana pemerintah, bahwa kita harus bergulir dan harus lancar. Terus pelatihan, ini pelatihannya adalah diberikan semacam cara-cara mengelola keuangan, cara-cara mengelola uang yang diberikan. Terus cair 2 juta misalnya, 2 juta ya diserahkan dan minggu berikutnya dikumpul kembali uang yang diberikan itu apa sudah dipergunakan atau belum, dan di situ juga pembayaran surat. Ya, setiap minggu harus pertemuan dan itu dilakukan pembacaan Pancasila, janji nasabah, janji awal. Ya, seperti itu ya gambarannya. Karena memang berbeda dengan pembiayaan di perbankan sudah dilempar kredit, ya nanti jatuh tempo ditelepon. Kalau ini tidak, setelah diberikan modal, ya tetap didatangi meskipun belum jatuh tempo. Kalau perbankan misalnya cair hari ini, nanti bulan depan, itu pun kalau nanti tidak membayar, baru ditelepon. Kalau membayar ya tidak pernah didatangi kan. Ya. Terus uniknya lagi tanggung rete Bu ya. Ya, apa tanggung rete? Misalnya dalam satu kelompok kita ada 10 orang. 1 orang tidak membayar, pembayaran ditanggung oleh kelompoknya. Itu tanggung rete. Kenapa begitu? Karena yang bertanggung jawab adalah satu kelompok yang merekrut anggota. Itu ada doktrinnya PNMK. Dan kriterianya adalah anggota sampai 10 sampai 30 orang. Metode tanggung rete, pertemuan kelompok mingguan, pembiayaan untuk usaha produktif serta membiasakan budaya menabung. Jadi di kelompok Mekar itu ada budaya menabung, ada uang jajan namanya ya. Jadi itu disimpan dalam amplop, dipegang oleh kelompoknya, itu digunakan untuk nanti pada saat misalnya ada anggota yang membuka, ya. Terus tanpa jaminan, kalau jaminan tidak ada. Terus pembayarannya awal 2 juta sampai, kalau sekarang sudah bisa sampai 15 juta. Setelah melewati siklus 4 kali baru bisa 15 juta. Setelah 15 juta kita naik kelaskan ke BRI, dapat kur. Ya, dapat kur, tapi tidak semua, hanya yang betul-betul usahanya berkembang dan lancar. Mungkin ibu juga tahu ya kur ya, bahwa kur itu adalah tanpa jaminan juga dan bunganya sangat murah. Itulah program subsidi bunga oleh pemerintah. Ya, nilai dan modal utama PNMK, bahwa PNMK itu harus tidak hanya memberikan modal ya. PNM tidak hanya memberikan modal, bahwa tidak seperti perbankan. Kalau perbankan mungkin hanya memberikan modal. Kalau kita PNM itu memberikan kita hanya memberikan modal, tapi memberikan juga modal sosial dan modal intelektual. Ya, di sini adalah uniknya PNMK. Yang intelektual seperti apa? Karena di setiap
2 minggu itu di kelompok ibu-ibu Mekar itu diberikan pelatihan, dan bahkan ada namanya PKU, pengembangan kapasitas usaha, dikumpul di satu tempat, diundang ke materi yang berhubungan dengan usahanya. Apa yang dibutuhkan oleh usaha ibu-ibu? Ya, itulah didatangkan, misalnya dari akademisi atau dari pelaku usaha yang sudah berhasil. Ini mungkin profil pemberdayaan PNM Mekar Indonesia ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan gambarannya bahwa sudah 2.846 kantor, jumlah pendampingnya adalah karyawan ya 43.618, jumlah kelompoknya 545, terus jumlah nasabahnya sampai saat ini sudah 12 juta. Ini masih data lama, sudah 12 juta seluruh Indonesia. Outstanding total penjualannya 76 triliun, dan outstandingnya saat sekarang ini sudah 24 triliun, dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Di Palopo, di kota Palopo ini ada 2, yaitu Wara Timur, PNMK, dan kantor cabangnya ada di Jakarta. Itu membawahi PNM seluruh raya dengan jumlah kantor 23. Ya. Kalau di selatan bahwa sudah terbentuk 15.302 jumlah kelompok. Jumlah nasabahnya 234 juta. 234 ribu. Dan total penjualannya 1,9 triliun. Outstandingnya 587 miliar. Kalau karyawan PNM Mekar ini adalah rata-rata pendidikannya SMA 95%. Kenapa? Karena nasabahnya ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak nasabahnya, ibu-ibu, dan rata-rata SMA, dan diturunkan juga dari keluarga nasabah. Dikhususkan ya, kalau ada keluarga nasabah yang tidak bisa lanjut kuliah, bisa berpelamar di PNM, nanti dikuliahkan oleh PNM. Sekarang PNM itu bekerjasama dengan universitas terbuka. Jadi karyawan kita itu yang tadinya tidak bisa lanjut kuliah mungkin karena faktor keterbatasan biaya, masuk bekerja di PNM, diberi gaji, dikuliahkan lagi oleh PNM tanpa biaya karena dikasih beasiswa oleh PNM. Ya, jadi inilah pemberdayaan yang kita berikan. Terus gendernya 98,2% perempuan. Rata-rata milenial. Umurnya itu maksimal 22 tahun. Tamat SMA mungkin sekitar 17 sampai atau 18 ya. 15. Itu jumlahnya sekarang sudah 95%. Dan gendernya 98,2 adalah perempuan. Di karyawan seluruh PNM seluruh Indonesia. S1 hanya 3,52%. Diploma 0,8%, laki-laki hanya 1,8%. Tapi memang ibu-ibu perempuan ini yang diprioritaskan. Lanjut, mungkin itu yang Mekar ya. Ulang, Sika saja. Ini ulang unit layanan modal mikro. Usaha yang proses minimal 2 tahun. Ya ini pembiayaan mungkin yang seperti perbankan ya. Karena individu dan pelapornya juga lebih besar, yaitu 10 sampai 20 juta. Seperti produk-produk perbankan selama ini, namun kita memang fokus di usaha-usaha mikro, bukan usaha yang berada di ruko-ruko. Jadi kita peruntukkan untuk usaha di pasar-pasar tradisional atau di komunitas pemukiman penduduk yang usaha rumput laut, misalnya membutuhkan modal, kita kasih. Usahanya tukang ojek kita kasih. Tapi ini tambahnya harus ada jaminan. Harus ada jaminan
modal kerja atau investasi besaran 10 sampai 200 juta. Untuk syariah maksimal 200 juta, untuk konvensional maksimal hanya 50 juta. Ulang memperdayakan UMK dengan pembiayaan dan pengembangan kapasitas usaha. Mungkin saya lebih banyak menyampaikan di sini bahwa ada namanya pengembangan kapasitas usaha. Karena PNM ini bukan hanya lembaga pembiayaan, tapi merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat juga. Kita tidak hanya memberikan modal begitu saja, tapi kewajiban kita adalah terus harus mendampingi para nasabah kami supaya itu lebih berkembang. Apa yang kita berikan, yaitu pelatihan. Ya mungkin sudah ada pernah menyebut di sini bahwa pelatihannya adalah terkait dengan kita bekerjasama dengan dinas perizinan juga sekarang tuh harus memiliki EIB, itu gratis. Jadi, syarat untuk melakukan usaha adalah harus memiliki izin ya, EIB, nomor induk usaha, dan sekarang sudah online. Kemarin kita lakukan pelatihan di Twins ya, mencarikan 50 orang nasabah Mekar, itu diberikan cara-cara mengurus perizinan tanpa ribet sekarang. Dulu kan ya harus melalui RT, RW, sekarang sudah tidak perlu, yang penting memiliki KTP, sudah bisa memiliki nomor induk usaha. Dan kita berikan juga cara menjual produk lewat online, karena zaman pandemi atau masa pandemi yang lalu itu tidak boleh menjual secara langsung ya melalui toko. Jadi cara menjual online ya, melalui Facebook, di Instagram atau di WhatsApp, itu semua kita berikan pelatihan dan cara-cara mengemas produknya sehingga bisa menarik di masyarakat. Dan ada beberapa pelatihan yang kita berikan. Manfaatnya adalah peningkatan produktivitas. Yang pengembangan seperti inilah yang seperti kita lakukan di Luwu Utara, mengajari ibu apa namanya ini, batik ya, ya itu pernah kita lakukan sesuai permintaan nasabah sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu sudah menjadi nasabah PNM, saya butuh seperti apa, pelatihan apa, silakan disampaikan ke karyawan kami, nanti kita datangkan pelatihan seperti itu. Di Toraja kemarin rata-rata pengusaha besi. Jadi apa yang dibutuhkan adalah mungkin pelatihan profit. Ya, jadi kita bekerjasama beberapa BUMN, Telkom mendatangkan pelatih dari Jawa. Yang tujuan pendampingan adalah ibu-ibu atau nasabah itu mengerti adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu cara-cara bertransaksi melalui mobile banking, SMS banking, semua diajari seperti itu. Kalau menjadi nasabah PNM, jadi transaksinya itu harus online sekarang, tidak boleh lagi membayar secara tunai ke PNM, karena sudah menjadi program pemerintah yang melalui Bank Indonesia itu non tunai. Literasi keuangan, ya literasi keuangan ini adalah mengajarkan ibu bagaimana caranya menabung, menggunakan fasilitas keuangan, lembaga keuangan, tidak hanya uangnya disimpan di rumah. Ini diberikan juga pelatihan-pelatihan seperti transaksi keuangan itu sendiri, pendidikan karakter dan mental. Kalau ini ya bagaimana caranya para pelaku usaha mikro itu bisa tahan banting ya, karena kalau usaha itu mungkin ada pasar surutnya, mungkin pernah penjualannya naik tiba-tiba turun. Nah disinilah pentingnya membangun karakter para pelaku itu supaya tidak ada kata menyerah. Kalau misalnya usaha ini mungkin tidak cocok, ya bisa kita usaha lain. Tapi ya syaratnya adalah tetap harus punya modal,
Dan itulah kehadiran PNM di situ. Jadi misalnya ibu-ibu hari ini usahanya jual kue, tapi mungkin tidak cocok. Besok mau jual campuran, boleh. Kita kasih modal lagi dan terus didampingi sampai berkembang begitu. Nasabah naik kelas, ini tadi yang saya sampaikan, nasabah naik kelas. Kalau sudah melewati